Bismillah. Salah satu sumber perpecahan paling berbahaya dalam umat adalah ketika seseorang menolak dalil demi membela kelompok, guru, tokoh, atau fanbase tertentu. Ini bukan fenomena baru. Para ulama salaf sudah mengingatkan sejak baru pada abad lalu bahwa siapapun yang lebih mengutamakan nama kelompok ketimbang dalil, maka ia sedang berjalan menuju penyimpangan. Allah telah memerintahkan kita dengan sangat jelas dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Al-Quran, Surat An-Nisa 59. Perhatikan baik-baik, Allah tidak menyebutkan taatilah kelompok kalian, atau taatilah pemimpin kelompok kalian, atau taatilah mayoritas kalian. Tidak ada satupun kalimat itu. Yang ada hanyalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, standar kebenaran bukan kelompok, tapi dalil. Sayangnya, di zaman ini, banyak orang lebih takut berbeda dengan kelompoknya daripada takut salah di hadapan Allah. Mereka tahu ada dalil yang jelas, tetapi memilih menutupinya. Mengapa? Karena jika menerima dalil itu, mereka harus mengakui bahwa kelompok atau tokoh yang mereka ikuti telah keliru, dan ego mereka tidak sanggup menerima kenyataan itu. Akibatnya, dalil ditolak, kelompok dibela habis-habis. Padahal, Allah sudah memperingatkan, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Al-Quran, Surat Ali Imran 105. Ayat ini menunjukkan bahwa perpecahan terbesar justru muncul setelah dalil datang, ketika manusia memutuskan untuk lebih memilih hawa nafsu kelompok daripada kebenaran yang sudah jelas. Nabi juga memberikan peringatan keras. Beliau bersabda bahwa umatnya akan terpecah menjadi banyak golongan, dan semua akan masuk neraka, kecuali satu, mereka yang mengikuti aku dan para sahabatku. Perhatikan, Rasul tidak mengatakan yang mengikuti kelompok tertentu atau yang mengikuti mayoritas wilayah tertentu, tapi mengikuti beliau dan sahabatnya. Ini adalah manhaj yang sangat jelas, dan itu berarti tidak ada kelompok yang boleh dikultuskan. Yang benar adalah yang sesuai sunnah, yang salah harus ditinggalkan, meskipun itu datang dari guru yang sangat dikagumi. Imam Malik pernah berkata, setiap orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Sambil menunjuk makam Nabi, kalimat ini adalah tamparan keras bagi siapapun yang fanatik terhadap tokoh atau kelompok. Karena kalau Imam Malik saja, ulama besar Madinah, mengatakan dirinya bisa salah, lalu siapa kita sehingga membela kelompok motivation sampai menolak dalil? Menolak dalil demi kelompok membawa banyak bahaya. Yang pertama adalah bahaya penyimpangan akidah. Ketika seseorang terbiasa menolak nas yang jelas, ia bisa tergelincir pada kesesatan yang lebih parah karena menjadikan hawa nafsu sebagai hakim. Yang kedua adalah bahaya permusuhan dalam umat, karena setiap kelompok merasa merekalah yang paling benar meski dalil bertentangan dengan mereka. Dan yang ketiga adalah bahaya menutup pintu hidayah, sebab Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang sombong menolak kebenaran. Lihatlah bagaimana para sahabat bersikap. Jika ada dalil, mereka langsung tunduk. Tidak ada perdebatan panjang demi menjaga gengsi kelompok. Mereka tidak pernah mengatakan, sunnah bagus, tapi kelompok kami berbeda. Kalimat seperti itu tidak pernah keluar dari lisan salaf. Mereka mengikuti dalil, bukan mengikuti simbol kelompok tertentu. Karena itu, jika kita benar-benar ingin menjaga Islam, menjaga persatuan, dan menjaga akidah kita sendiri, maka kita harus jujur terhadap dalil. Jika dalil bertentangan dengan pendapat kelompok kita, maka yang ditinggalkan bukan dalil, tapi pendapat kelompok tersebut. Inilah tanda keikhlasan. Inilah ciri ahlus sunnah yang sejati. Mendahulukan kebenaran di atas semua nama, semua panji, dan semua kelompok. Akhirnya, mari kita renungkan, di hari kiamat nanti,
kita tidak akan ditanya, kelompokmu apa? Tapi yang akan ditanyakan adalah, apakah kamu mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya? Maka jangan sampai kita datang kepada Allah dengan membela kelompok, tapi mengabaikan dalil. Karena kemenangan dan keselamatan tidak datang dari fanatisme, tetapi datang dari ketundukan kepada sunnah Rasulullah dan pemahaman para sahabat yang mulia. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tunduk pada kebenaran, yang mengutamakan dalil di atas hawa nafsu, dan yang selamat dari bahaya fanatik kelompok. Amin.